Tim Sulit hadir untuk mengupas tuntas kisah dan kasus yang ada di tanah air serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semua akan dikupas secara tajam walaupun sulit. Pada kali ini, tim Sulit Misteri akan mengungkap sebuah mitos cerita turun-temurun tentang Babat Desa Sukaraja Kulon, di mana tim Sulit akan mengungkap sisi lain dari cerita dilarangnya pagelaran wayang di Desa Sukaraja Kulon. Ya baiklah pemirsa tim Sulit, kali ini masih tetap akan membahas tentang Babat Sukaraja. Baiklah, kita kembali ke topik, ya, cerita risalah Sukaraja yang menjadi bahasan di kesempatan kali ini. Sukaraja Kulon dengan berbagai hal unik dan menarik yang mungkin tidak ada ya di daerah lain barangkali. Ya, Sukaraja adalah nama desa di wilayah Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Ya, memang saya sendiri pun mencium kesimpang siuran ya tentang asal mula nama Sukaraja ini. Ya, yang namanya sejarah barangkali banyak versi, ya tak heran lah istilahnya. Banyak yang mengatakan bahwa nama sebelum Sukaraja adalah Pedukuhan Tegalega. Ya, tempat kita dengar tuh awal mulanya Sukaraja itu Pedukuhan Tegalega. Kalau tidak salah dulu pernah diulas ya di acara apa, Karasmenan ya. Nah, selain itu juga ada yang mengatakan Sukaraja itu pusatnya pada zaman dahulu tuh di Jatilawang ya, kalau nggak salah. Jatilawang. Nah, Jatilawang itu sendiri pada saat ini adalah salah satu nama blok di Liwung Gede ya, di Liwung Gede. Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan ya, jadi tak heran dalam sejarah selalu saja ada kesimpang siuran versi sejarah yang berbeda. Jadi ada yang mengatakan jadi Pedukuhan Jatilawang sama Pedukuhan Tegalega itu adalah nama yang sama, sebuah pedukuhan yang berada di Desa Waragati. Nah, itu mungkin sekilas tentang Babat Sukaraja. Dan ada hal yang unik seperti dibahas di season atau di part pertama, sisi lain dari Sukaraja Kulon dengan berbagai keunikan, dengan berbagai hal-hal yang istilahnya sering diperbincangkan secara turun-temurun. Apakah itu berdasarkan fakta, mitos, ya mungkin biarlah itu semua tetap menjadi misteri ya. Ya, baiklah pemirsa tim Sulit. Lalu kemudian bagaimana ya perubahan dari nama awal Pedukuhan Jatilawang dan Tegalega itu menjadi berubah menjadi sebuah nama Sukaraja ya. Barangkali mungkin gitu ya, diceritakan di awal dulunya ada seorang perempuan yang tertarik pada seorang raja, suka kepada raja, dan mungkin jadi Sukaraja. Itu mungkin versi saya mungkin itu ya. Dan istilahnya ini tetap menjadi perbincangan dan perbedaan di kalangan masyarakat tentang istilahnya sejarah Sukaraja. Ya, kembali jadi mengulas awal untuk istilah cerita secara turun-temurun mungkin tidak akan ada habisnya ya. Mungkin kita juga banyak versi ya, banyak istilahnya, banyak sumber, banyak versi, dan ya biarlah itu istilahnya menjadi konsumsi masyarakat tentang cerita-cerita. Oke, barangkali dari Anopi mungkin yang pernah Anopi dengar gitu cerita-cerita tentang tadi sepintas awal mula nama Sukaraja itu tuh. Ada yang mengatakan Pedukuhan Tegalega, ada yang mengatakan
Pedukuhan Jatilawang itu sebetulnya seperti apa? Oke. Mungkin di sini saya sedikit bercerita tentang asal muasalnya Sukaraja ya. Kalau sekarang kan udah kebagi dua tuh antara Sukaraja Kulon sama Sukaraja Wetan. Mungkin singkat cerita itu dulu sih ada emang tadi yang disebutin yang awal informasi yang awal tadi emang Sukaraja ini dulunya itu semacam pedepokan ya kalau nggak salah itu pedukuhan, maksudnya pedukuhan itu antara pedukuhan Jatilawang sama Tegalega. Nah, dulu itu sebenarnya sebelum Jatilawang itu pedukuhan itu Tegalega dulu. Tegalega setelah itu alasannya kenapa? Katanya, saya juga kan katanya sebelumnya itu ada namanya itu mungkin sosok yang di dulu mungkin terkenalnya itu Mbah Dayem ya. Itu Mbah Dayem itu ada lagi yang menyebutkan pedukuhan Jatilawang itu disebut Mbah Dayem itu legenda Kalabanteng dulu. Di Kalabanteng ya. Legenda Kalabanteng itu. Nah itu untuk legenda Kalabanteng itu disebut untuk pedukuhan Jatilawang seperti itu. Nah yang sebenarnya pedukuhan Jatilawang itu kalau sekarang kan Jatilawang bagian dari Lewang Gede ya. Itu dulu masuk bagian dari Waragati. Itu Waragati. Jadi di situ ada nama pedukuhan yang sama. Jadi antara pedukuhan Jatilawang sama pedukuhan Tegalega. Oke, lanjut ke cerita tadi ya. Menurut cerita sih keberadaan Mbah Dayem itu kurang lebih sekitar 1380 Masehi. Berarti pada zaman kerajaan apa tuh kira-kira? Dulu tuh untuk masuk kerajaannya itu berarti kerajaan apa ya? Sudah Pajajaran mungkin ya? Pajajaran mungkin ya, udah Pajajaran. Nah, sedangkan masa Kalabanteng itu ternyata berdirinya itu kurang lebih sekitar 1550 Masehi. Jadi ada perbedaan masa antara Mbah Dayem dengan Kalabanteng. Jadi sekitar kurang lebih 170 tahunan. Nah, jadi di sini kan berarti ada dua versi nih antara berarti kepemimpinan itu Mbah Dayem itu ada dua. Tadi kan awal 1380, terus ada lagi yang mengatakan pada tahun 1550 Masehi. Jadi untuk ini pas dari mulai tahun 1551 masa Kalabanteng itu yang sekarang jadi Desa Sukaraja atau bisa disebut juga pedukuhan Tegalega berubah nama. Itu berarti menjadi Jatilawang kembali lagi ceritanya. Jadi ada beberapa kali perubahan nama. Terus terakhir perubahan nama itu ada sekitar 1981 ya. Nah 1081 itu ada perubahan nama dari Sukaraja itu dibagi dua menjadi Sukaraja Kulon sama Sukaraja Wetan. Itu pemekaran ya. Pemekaran terakhir. Iya, pemekaran terakhir sampai dari mulai dulu sampai sekarang itu terakhirnya kan yang yang tercatat di pemerintahan itu kan Sukaraja Kulon sama Sukaraja Wetan. Dan batas wilayahnya itu hanya dibatas dengan jalan kalau sekarang itu masuknya jalan ke provinsi orang itu. Baiklah. Mungkin sekilas juga ada yang mengatakan gitu, kenapa pedukuhan Tegalega, pedukuhan Jatilawang, kenapa kemudian menjadi rubah nama menjadi Sukaraja? Mungkin ada yang mengatakan ya, konon katanya gitu ya. Konon katanya kedua pedukuhan tersebut itu kenapa menjadi berubah nama Sukaraja? Katanya sering dilewati oleh raja-raja dari Sumedang Larang, dari Sumedang ya. Jadi barangkali berubahlah menjadi Sukaraja dan pada akhirnya
Sukaraja terakhir dimekarkan 1981 menjadi Sukaraja Wetan dan Kulon. Dan pada mulanya mungkin kalau ngelihat dari sejarah yang tadi kita bahas, Sukaraja itu luas ya. Ya, luas sekali. Berarti yang sekarang tuh Sukaraja Wetan, Kulon, Leweng Gede, Andir masuk nggak? Andir mah masuk. Masuk. Terus sampai ke Waragati. Ya. Berarti awalnya ya Sukaraja itu luas ya. Luas dan pada akhirnya dimekarkan menjadi putra bungsu. Kalau putra bungsu ya Sukaraja Kulon. Pemekaran dari Sukaraja Wetan itu pada tahun 1981. Oke, baiklah. Sekilas tentang Babar Sukaraja, dan kita akan istilahnya membahas keunikan-keunikan cerita turun-temurun mitos yang beredar mungkin sekarang. Iya, yang beredar sampai sekarang, dan entah itu benar atau tidak dan sumbernya dari mana. Salah satunya mungkin keunikannya adalah kenapa di Sukaraja Kulon khususnya itu tidak boleh ada pagelaran wayang. Iya. Nah, barangkali Bapak Dodo bisa dijelaskan sekilas tentang cerita turun-temurunnya itu seperti apa sih sasakalanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelasnya mah begini, Langsung Pak. ada nama di bawah ya. Dari dulu kan ada seorang kekasih. Ya. Seorang kekasih dari pas ada pergelaran wayang golek. Pas ada perempuan itu diambil sama dalangnya. Terus ada seorang kekasihnya nemuin, terus diuber nyampe Waragati kalau nggak salah. Terus balik lagi, terus kata lakinya, kalau di sini ada wayang, terus nyampe sini, nggak boleh katanya, nggak boleh ada wayang nyampe Waragati, nyampe Jatilawang juga sama. Sekilasnya macam gitu, Pak. Oh ya, berarti istilahnya ada ucap itunya sih yang sekolah kekasihnya. Ya, jadi si kekasih tersebut mungkin dendam karena kekasihnya diculik oleh dalang. Dalang Dalang kerusuhan. Dalang kerusuhan. Nah, itu yang tidak boleh. Itu dalang rusuh itu. Ya. Oh, berarti dan barangkali dari cerita lain juga pernah saya dengar ya dari sesepuh sasakalanya tuh ada yang lain mengatakan. Jadi wayang itu kenapa tidak boleh? Jadi di suatu kampung mau mengadakan pagelaran, diutuslah seseorang, kalau nggak salah ke Cirebon gitu ya, ke Cirebon untuk istilahnya melamar grup wayang, memanggil grup wayang ke Cirebon. Pada suatu hari seseorang tadi diutus ke Cirebon untuk menjemput tim wayang tadi tersebut untuk dipanggil ke kampung tersebut, dan kemudian setelah berbincang antara utusan dan dalang atau rombongan wayang tersebut, berangkatlah rombongan wayang tersebut bersama seseorang yang tadi diutus. Nah, di perjalanan itu rombongan wayang lebih dulu berangkat ke kampung tersebut, akan tetapi seorang utusan raja tadi belum langsung kembali ke kampung halamannya. Nah, si dalang itu mengetahui bahwa yang diutus tadi adalah lebih akhir pulangnya dari dalang tersebut. Nah, pas suatu ketika dalang tersebut datang ke kampung yang akan mengadakan pagelaran, ya ternyata orang yang diutus tersebut sudah ada di tempat atau di lokasi kampung tersebut. Nah, dalangnya itu merasa tersinggung. Akhirnya kalau kata bahasa Sundanya, aduh ya ngece. Tadi kan panderi, nah ayeuna geus mihelaan urang ujug di dieu. Nah, setelah si dalang itu merasa istilahnya hatinya itu gendok ya. Jadi si dalang tersebut istilahnya tadi kembali nyambung sama yang cerita yang dari Bapak Dodo disampaikan, si dalang tersebut akhirnya menculik permaisuri. Menculik permaisuri yang tadi diceritakan mungkin hampir nyambung, tapi ini cerita sebelumnya awalnya ya, barangkali seperti itu yang saya tahu tentang lanjut pada yang tadi. Jadi akhirnya si dalang itu menculik
permaisuri, dan akhirnya si raja murka ya, putrinya diculik, dan mungkin terjadilah pertempuran atau seperti apa, entah seperti apa kelanjutannya, dan pada akhirnya singkat cerita dilaranglah wayang di Sukaraja ini. Lewat juga nggak boleh, Pak. Lewat juga nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Nah, ya, umpamanya dari Majalengka nih iya. mau manggung ke Lewat ke Jatiwangi, lewat Sukaraja itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Seperti itu ya. Ya mungkin terlepas dari kebenarannya atau istilahnya sebab atau akibat dari mengadakannya wayang itu sendiri, mungkin ya biarlah tetap menjadi misteri ya. Tetap menjadi legenda, cerita turun temurun mungkin. Oke, pemirsa Tim Sulit, setelah tadi kita membahas sasakala atau cerita turun temurun tentang tidak bolehnya diadakan pagelaran wayang, setelah tadi dari versi Pak Dodo dan juga versi saya menurut sumber yang tidak diketahui ya secara turun temurun. Nah, mungkin barangkali ini ada sumber-sumber yang lain tentang istilahnya sasakala tidak diperbolehkannya mengadakan pagelaran wayang di Sukaraja. Monggo. Oke, mungkin kalau secara pengetahuan saya gitu kan, cerita dari orang tua saya dulu, pas lah waktu kecil saya diceritain tentang asal muasalnya ada mitos, maksudnya Bapak masuknya mitos ini. Karena di Sukaraja katanya nggak boleh ada wayang. Kebetulan kan keluarga saya kan asli Sumedang kan wayang. Dulu pas mungkin sedikit flashback ke belakang Pak, mungkin pas saya mau sunat mungkin ya dulu, cerita sedikit sunat gitu kan, lumayan sunat agak gimana rasanya kan. Mau lagi Sakit. Oh, bukan sakit, udah sekali doang cukup. Udah cukup mau dua kali. Dulu saya tuh keluarga sih pengen nanggap wayang lah kalau bahasa ini, nanggap wayang. Cuman karena mitos di sini gitu kan nggak boleh, jadi saya menanyakan kenapa sih nggak boleh wayang, diceritain deh. Jadi asal muasalnya dulu itu wayang tuh ada dua versi yang diceritain ke saya. Itu pertama dulu versi on the spot mungkin ya, mungkin versi on the spot kan ada dua ini ya, versi on the spotnya Ada dua. ini kita ngambil dua aja lah, jangan 7, kalau on the spot kan 7. Oke, jadi versi yang pertama itu kenapa di Sukaraja nggak boleh nanggap wayang ya, kalau ini ya nanggap wayang itu karena dulu ceritanya ada dalang di Sukaraja Kulon itu, dia setiap harinya itu dia sibuk dengan kegiatannya dia sebagai dalang, rutinitasnya itu manggung terus weureuna ini gitu. Weureuna ini. Nah, mungkin makin lama si istrinya itu jenuh karena tidak ada perhatian dari sang suami, Cemburu karena kan, sibuk lah gitu kan. Padahal mah keur ngalah duit nah. Yang sahat teh padahal yang nyai. Cuman karena mungkin ya biasalah kalau sama cewek kan gitulah. Jadi saking lamanya mungkin tidak disentuh, mungkin ditoel gitu ya. Jadi kasih sayang, si istri itu jadi jenuh. Nah, jenuh dia nyari kegiatan di luar, ternyata kegiatannya itu nyinden. Nah, jadi kegiatan ini itu sama, sang suami tetap rutinitas dari panggung ke panggung, si istrinya juga sama. Nah, pas suatu ketika itu sang suami itu mungkin ingat dia punya istri, mungkin ingat pas nanyain ke orang rumah, mungkin sang istri itu nggak ada, katanya lagi kemana lagi nyinden, lagi manggung. Pas setelah itu disamperin ke tempat acaranya, di situ sang suami murka, marah-marah, ambek kepegung gitulah ya nama pemajikan uing kemana cenah. Jadilah di situ ada statement bahwa ulah aya wayang kulantaran jadi Sunda nya. Nya tenang ada campur bae. Orang makan Sumedang jeung siap. Jadi di situ ada statement bahwa ada larangan tidak boleh manggung. Padahal itu kan rutinitas dianya sendiri. Jadi setelah itu
ada larangan tidak boleh manggung, jadi sampai sampai masyarakat tahu dan sesepuh mungkin yang khususnya yang dulu di di kolotkeun nya nya. Jadi ada bukan ada mitos, ada larangan, ya udah daripada ayeuna cenah sakeluarga paraseaku gara-gara eta Geus tong aya geus hiburan wayang, hiburan itu. tong aya sinden. Iya, Oh. seperti itu. Barangkali ini juga alasan kenapa sawer juga di sini kan jarang sama perempuan ya. Iya, Iya. Suka sama laki-laki. sama laki-laki. Sawer pengantin tuh ya. Nah, itu yang versi pertama. Yang versi kedua mungkin sama juga, mitos juga. Dulu ceritanya sama sih, sama, cuman dulu itu si dalang itu punya, mungkin iya mah di sewa lah, maksudnya ada Dipanggil, diundang. ada acara Acara pernikahan, pernikahan ya. seperti itu, acara pernikahan di, mungkin kalau sekarang itu Pinang Raja kalau nggak salah ya, mungkin nyambungnya ke situ. Jadi dulunya itu si dalang itu manggung seperti biasa, cuman pas lihat pengantin cewek, Aduh hai. jadi Aduh. agak gimana Kesengsem gitu kan, mungkin ya, lah si gitu, dalang. jadi Oke, meureun lanjut. matanya teh kumaha-kumaha gitu kan. Lirik-lirik. Jadi Kapeureupeunan. ada itika jeleknya itu, Heeh. ada niatan jeleknya itu pengen nyulik si pengantin cewek. Nah, kebetulan di situ dia punya siasat jelek, itu kan siasat buruk dia. Jadi pas acara rame, lampu di area itu dimatiin, langsung dia turun ngambil si pengantin cewek. Nah, diculiklah. Itu ternyata si pengantin cewek itu dimasukin ke peti, wayang. Nah, di situ pas udah dinyalain, ternyata si sang pengantin cewek itu tidak ada. Sampai ramai kemana-mana dicari-cari, nggak ada. Akhirnya Geus meureun. itu udah, jadi ada ultimatum, geus tah tong aya Keun di wayang. gitu. Mungkin sedikit informasinya seperti itu. Nanti kalau misalkan ini nanti bisa dicek di link di bawah nih, ada Mbah Google katanya. Oke, Ceritanya Ya. lain-lain ya. Iya, penutup. Oke. Mungkin pertemuan kali ini tim sulit sedikit mengungkap tentang Babat Sukaraja dan hal-hal keunikannya tersebut. Salah satunya tadi tidak boleh mengadakan pagelaran wayang. Mungkin pemirsa tim sulit yang mengetahui cerita tambahan-tambahan tentang tidak dibolehkannya wayang, silahkan bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subrek. Iya, biar kita tambah semangat membuat konten cerita-cerita sisi lain dan mitos-mitos secara tajam ya, walaupun sulit. Setajam sulit. Iya, cerita kita kupas secara tajam ya, walaupun sulit lah. Oke, makasih. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.